Oke lah. Halo, halo, halo Mbak Nafia. Assalamualaikum. Udah nampak nggak PPT-nya? Agama saya ateis. Iya, serius. Dia, oh, enggak, saya Kristen kok. Kristen. Tapi kan nggak salah bilang assalamualaikum kan? Ya kan nggak salah kan? Kalau salah ya udah minggu depan saya nggak bilang lagi. Oh, oh iya, bahasa Arab kan? Bikin apa? Hmm. Hmm. Sama itu. Oke, udah baca gak belum? Udah baca belum? Yang tadi sudah dibaca materinya yang saya suruh. Hmm. Desti sama dengan D aneh ya? Enggak, aduh. Dian. Oh, dia dia. Soalnya mirip-mirip. Yang saya suruh tadi yang pro siapa? Desti kan? Oh, iya, kontra-kontra. Yang pro Mbak Napia ya? Ka- Karena Mbak Napi lebih banyak waktunya belajar, makanya saya suruh yang pro. Hmm. Oh. Hmm. Oke, kalau gitu kita baca dulu ya. Nanti saya sampai satu paragraf dulu Mbak Mbak Desti dulu satu paragraf. Halaman 5.2. Hmm. Yes. Ya udah, lanjut aja terus nanti kalau salah saya diamkan terus ditandai nanti yang mana tadi yang salah terus saya akan perbaiki terus oh berarti tadi saya salah di sini gitu. Oke? Okay? Ya, nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Terus hmm. Hmm.
Okay, thank you. Okay, I repeat it again. Okay, bisa diperiksa yang mana nanti yang kurang tepat ya. Okay, please correct it by yourself. Of the many emotions a gay man or woman feel, perhaps the most powerfully pervasive is fear. The fear of being found out is real enough, but the worry does not end there. There also lurks the fear of being called names, being assaulted, perhaps even killed. For adults, these fears are horrible enough. For a lesbian and gay teenager who lack experience and life skills to cope with them, such fears can be overwhelming. Oke, Mbak Navia, yang kedua. Sampai tanda tanya, who would dare to speak up? Hmm. Okay, thank you. I repeat it again and please correct by yourself. Okay? Lesbian, gay, and bisexual youth face many problems as they realize they are homosexual. Often, they don't know even one other homosexual person and feel very alone and misunderstood. They see very few role models, no one to identify with, no one knows their secrets, no one shares their pain, no one will stop others from name calling if the name calling is about homosexuality. Who would dare to speak up? And then my turn. No one speaks up, not in junior high and high school. College, perhaps pride events are more easily seen then, but in high school no one speaks up. Imagine dearly loving someone else and having to keep it totally secret because if you don't, you will be punished, cast out, cast out of your home by your family, ostracized by your friends, perhaps losing your job. This is the world of lesbian and gay young person. The feeling homosexual youth face are only the beginning of the problem, as they recognize that they are different and discriminated against, they lose self-esteem and become depressive. Many become suicidal and develop a feeling of extreme depression and helplessness. Those who don't commit suicide live an adolescence of silence and oppressions, rarely being able to speak up without being tracked down by peers. Satu lagi ya, iya, peers, 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 enggak peers, gitu bacanya. Nah, peers. Okay, the U.S. Department of Health and Human Service Task Force on Youth Suicide issued a report in January of 1989 concluding that lesbian and gay youth may constitute up to 30% of completed suicide annually, and the homosexual of both sexes are 2 to 6 times more likely to attempt suicide than are heterosexuals. Homosexual youth cannot speak up because of fear and misunderstanding, and when no one speaks up for them, no one stops the pain. Many teens cannot handle it and commit suicide. This is the meaning of the commonly known phrase silence equals death. Oke, okay, thank you. Bisa dipanggil lagi nggak temannya? Biar kita mulai pelajarannya. Can you mention them, Mbak Yayu? Iya, minimal 4 biar... Iya.
Mungkin lagi sibuk, lagi sibuk. So, hmm, ya kemarin kan kita voting kemarin yang lebih banyak kan votingnya kan jam 10 karena biasanya katanya mereka jam 9 masih kerja. Kalau saya jam berapa aja juga boleh. Dari jam 8 juga boleh. Cuman kan kemarin kita buat opsinya jam 9 sama 10. Oke, ya udah kalau gitu kita baca, saya baca dulu ya, yang sampai teks habisnya ya. Sekalian diperhatikan. Kalau tidak datang merekanya kita lanjut, oke? Not only do they face unrestricted discrimination and harassment at school, they often face similar or worse homophobia at home. Parents, unaware of their children's sexual orientation, often make cutting remarks about homosexual television characters, community members, or their orientation in general. They may not even recognize their comments, but the child or children is hanging on the every word, looking for at least a tiny bit of acceptance from family. Many times they find hate instead of acceptance, sometimes to the point of being kicked out of the house at age 14 or 15 when a point of being kicked out, sorry, 14 or 15 when a homophobic parent does find out. This leaves them with nowhere to turn. Many of these teens are themselves suffering from the same prejudice that the rest of their family may share. Or perhaps they have gotten past that and started to forge a new identity where being gay or lesbian is something of which they can be proud. Sometimes what makes it so especially hard for gay teens is the very thing that protects them, their invisibility. What African American parent would be making jokes about black people at the kitchen table? What Jewish family would sit around casually commenting on how God condemns the Jews? But the lesbian, gay, or bisexual teen sitting there in their cloak of presume of heterosexuality laughs outwardly or joins in expressing self-disgust, while yet another chunk of their self-esteem has been chiseled away. Homosexual teens cannot confide in parents, friends, or often even the church. Most Christian churches condemn homosexuality and back up their beliefs with the Bible. However, the major reference to homosexuality in the Bible are badly mistranslated. Nowhere does the Bible mention same-sex love negatively. It only mentions prostitution, specifically in the reference to local cults. More information can be found at the URL, which is a detailed retranslation of eight major Bible passages used to condemn homosexuality. Homosexual youth often go to church with family as expected, only to hear the condemnation of themselves echoed by the entire church. Where is the loving God the church is supposed to be echoing? What love exists in condemning people for who they love? Each youth sits there listening to parents, siblings, friends, and religious leaders tear apart their feelings of love and self-esteem, not speaking up out of fear of for emotional and often physical safety. The more discriminating in the place, the more dangerous is it is to speak up.
But how much more dangerous is it to let a teen live in constant depression and fear? Obviously, it is extremely dangerous since, as quote earlier, homosexual teens are up to 6 times more likely to commit suicide than heterosexual teens. Not only do homosexual youth hear discrimination and fear from home, church, and community, they also are exposed to the subtle form of it at school. Though it isn't obvious, the extreme lack of proper information is a very big discriminating factor at most schools. Parents and boards of education still fight to keep homosexuality debate, discussion, even its mere mention out of schools. Nurses and librarians still fail to offer resources to timid young people with agonizing questions. In a 1993 study performed by the San Francisco Department of Public Health, 90% of youth or ages 12 to 25 with AIDS are gay or bisexual men, while those under age 30 comprise 16% of AIDS cases. Given the lengthy incubation period, virtually all were infected as teenagers. Oke, intinya di sini apa? What is the main point of the reading text? The point is the homosexuality in teenager, right? Oke, homosexuality di kalangan remaja. Oke, kita lihat dulu halaman paragraf 1, halaman 5, the page, halaman 5.4, page 5.4. Oke, sudah ganti nggak slide-nya? Sudah. Oke, bukunya aja dulu, bukunya aja, karena tadi saya lupa buatnya di sini. Yang sudah datang siapa? Mbak Tri Ayu Pujiastuti. Selamat malam. Oke, selamat bergabung. Oke, sekarang buka bukunya halaman 5.4. Silakan dibaca Mbak Tri, halaman 54, paragraf 1, paragraf 1. Of the many emotion, yang itu. Iya. Paragraf 1. Nah, bisa. Of the many, sampai titik. Overwhelming. Thank you. Okay, look at the word of pervasive. So, I will underline the word here. Pervasive. This one. Oke, bisa dilihat nggak? Oke. And then we see there also lurks the fear of being called names. There also called names. Oke, saya baca terjemahannya ya. Kita buat terjemahannya. Di antara sekian banyak perasaan emosi yang gay, laki-laki atau perempuan rasakan, mungkin perasaan emosi yang paling mendalam adalah perasaan khawatir. Perasaan khawatir akan diketahui statusnya cukup nyata. Namun hal ini tidak berakhir sampai di situ. Akan tetapi perasaan khawatir itu terus berlanjut. Juga menyembunyikan perasaan khawatir apabila identitas diri mereka diketahui oleh orang lain.
diserang, dan bahkan mungkin dibunuh. Bagi orang dewasa, kekhawatiran ini cukup mengerikan. Bagi lesbian dan gay, remaja yang masih kurang berpengalaman dan keterampilan hidup untuk mengatasinya, maka perasaan takut seperti itu dapat menjadi berlebihan. Oke, benar nggak? Siapa di sini lesbian? Siapa lesbiannya? Pernah merasakan? Ya. Oke. Oke. Di Hong Kong ya? Bisa cerita sedikit? Hmm. Kalau yang asli? Hmm. Mbak Napi cantik atau jelek? Cantik. Berarti berarti kalau cantik tadi apa? Yang jelek siapa? Siapa itu? Siapa? Nah, Mbak Desti ya? Mbak Yayo. Oh. Oh, oke. Okay. And then please see the pervasive here. Pervasive berarti pervasive itu sebenarnya pervasive itu artinya apa? Lihat dulu kamusnya. Pervasive, lihat dulu kamusnya. Pervasive. Merembes atau menembus kan? Tapi itu lihat penjelasannya. Terdapat dua hal yang menarik untuk diperhatikan dari hasil terjemahan di atas. Pertama, kata pervasif pada kalimat pertama ternyata lebih tepat diterjemahkan dengan kata mendalam. Mendalam, ya kan? Karena nggak mungkin kan merembeskan atau menembuskan. Apanya yang ditembus? Biasanya yang menembus itu apa? Yang menembus. Contohnya anak panah, terus cahaya, terus cinta. Bisa nggak cintanya menembus cintaku? Oh, panah asmara. Hmm. Ya, lebih cocok dia mendalam. And the second, please take a look the second underlined called names. Called names yaitu kedua called names diterjemahkan menjadi identitas diri mereka diketahui oleh orang lain. Called names ini uh, berdasarkan hasil terjemahan tersebut menunjukkan bahwa sebuah frasa dalam bahasa sasaran yang apabila sulit ditemukan padanannya, sulit memang kan, dalam bahasa sasaran boleh saja diterjemahkan dalam bentuk penjelasan berupa kalimat. Nah, bila perlu dibuat catatan kaki kalau tidak jelas. Oke, understand? Okay. And then paragraph 2. Please read Mbak Umi. I want to hear your nice voice. Mbak Umi. Halo, silakan dibaca paragraf kedua. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Saya ulang ya. Lesbian, gay, and bisexual youth face many problems as they realize they are homosexual. Often they don't know even one other homosexual person and feel very alone and misunderstood.
They see very few role models, no one to identify with. No one knows their secrets, no one shares their pain. No one will stop others from name calling if the name calling is about homosexuality. Who would dare to speak up? Oke, kita coba terjemahkan ya. Pemuda, apa itu? Ayo. Siapa itu Diannya? Oke, pemuda lesbian, gay, dan biseksual, biseks ya, iya. Akan menghadapi, apa katanya? Akan menghadapi banyak masalah. Akan menghadapi banyak masalah. Oke. Nah, gitu aja juga nggak apa-apa. Often they don't know even one other homosexual person and feel very alone and misunderstood. Seringkali di antara mereka, ya kan? Saya buat di chat box aja ya. Seringkali di antara mereka, seringkali di antara mereka tidak saling mengenal. Tidak mengetahui juga boleh. Tidak saling mengenal. Nah, bahkan sesama homoseks lainnya. Bahkan sesama homoseks lainnya. Dan mereka sangat kesepian dan salah paham. Dan mereka sangat kok sepi nih ya, kesepian dan apa itu bilang? Salah paham. Halo Mbak Napi, masih ada nggak? Kita mau debat ini. Mekwansi. Terus they see very few role models. Artinya apa? Mereka tidak mempunyai orang yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Nah, mereka tidak memiliki contoh yang dapat dijadikan teladan. Terus no one knows their secret, no one shares their pain. Ayo. Tidak seorang pun yang mengetahui rahasia mereka, yang mengetahui rahasia mereka. Yang mana? Oke, bentar ya. Terus no one know. Nggak usah, itu di lost meaning kan aja. Oke. No one knows their secret, no one shares their pain. Kalau no one shares their pain apa? Tidak satu pun yang mengerti, tidak satupun yang mengerti tentang duka mereka. Nah, kira-kira gitu ya. Iya. Bagi tidak seorang pun yang dapat membagikan duka mereka. Nah, ya kan? Terus satu lagi, semangat. No one will stop others from name calling if the name calling is about homosexuality. Itu jadi dia tidak ada yang mau menghentikan orang lain, ya kan? Tidak ada yang mau menghentikan orang lain
Nah, orang lain. Mengungkapkan nama identitas tersebut. Ya kan? Nah, tidak ada yang mau menghentikan orang lain. No one will stop. Tidak ada orang yang mau menghentikan panggilan. Tidak ada yang mau menghentikan panggilan mereka. Panggilan mereka yang disebut yang disebut dengan homoseksual. Oke. Karena menurut mereka itu adalah normal. Saya tanya dulu, mereka normal atau enggak? Hah? Mereka itu kalau pacaran lesbian normal atau tidak? Itu normal. Terus iya, iya. Terus kalau Mbak disuruh pacaran dengan perempuan normal nggak? Enggak kan? Berarti mereka memandang kalau misalnya kita pacaran heteroseksual, mereka menganggap kita tidak normal. Yang normal bagi mereka itu adalah yang sesama. Berarti inilah dia terdapat pro dan kontra. There are pros and contra. Nah, terus who would dare to speak up? Ayo, who would dare to speak up? Siapa yang berani mengakui? Siapa yang berani untuk berbicara? Iya. Siapa yang berani untuk berbicara? Atau iya, untuk siapa yang berbicara? Siapa yang berani angkat bicara bisa, ya kan? Itu aja lebih tepat. Angkat bicara. Ya kan? Artinya kasus itu that problems is tersembunyi, ya kan? Tersembunyi kasusnya itu kan. So that's why they say it's like secret. Oke. Oke. Melongo nasib LGBT di Indonesia. Sudah lihat nggak ininya? Do you see the PowerPoint here? Udah ganti nggak? Udah. Oke. Silakan dibaca Mbak Umi perdebatan ini. Oke. Silahkan Mbak Tri Ayu terjemahkan apa yang dikatakan oleh Mbak Umi. Yang ini. The debate. LGBT issue. Recent, ya. Lately, ya. Oke. Nggak mungkin runcing apa ya? Berarti cari kata yang apa? Semakin boleh berarti semakin memuncak atau semakin berkembang atau semakin memanas atau semakin alot. Tahu alot ya kan? Semakin bentar ya. The debate about LGBT issue lately goes, ya kan? Semakin apa? Goes become hot issue. Kan bisa kan gitu kan? Hot issue kan? Hot, iya. Hot issue. Karena kalau kita buat runcing apa bahasa Inggrisnya? Nah, itu sebenarnya untuk pisau atau pensil ya kan? Nah, jadi harus pintar-pintar yang analoginya. Oke, and then ayo
recently hmm, demonstration contra and pro. Hmm, arise masalah. Kerucuhan kan masalah. Nah, bisa ataupun problems. Become a problems ya kan? Oke. Okay. As we can see this one. Can you read this please? Who wants to read this one? Stop. Yang ini. Okay. And then this one. Yakin. Okay. I'm just normal here, right? So I don't want to be. I don't say that LGBT is right or true, and I don't say that they are also wrong, right? But we can see the debate on the pro and contra of the lesbian. Oke, karena ini juga karena ada pro dan kontranya, kita tidak bisa mana membenarkan mana yang dan juga tidak boleh menyalahkan. And then this one, please read Mbak Napia. Tolak this one. Di mana? Siapa sini orang Boyolali? Siapa di sini orang Boyolali? Gak ada ya. Oke, and then siapa? Gak apa-apa. Mbak siapa? Mbak Desti. Enggak, maksudnya forget it. Okay. And then we can translate this. Does international human rights law apply to LGBT people? Artinya apa Mbak? Mbak Yayu dulu. Mbak Yayu ini. Does T. Oke, terima kasih. Bagus. Artinya di sini apakah hak ini artinya apa? Human rights law. Artinya ini apa? Hak asasi manusia. Apakah hak asasi manusia internasional diterapkan? Apakah hak hukum hak asasi manusia dalam internasional hak asasi manusia diterapkan kepada LGBT. Okay. So human rights is apa tadi? Hak asasi manusia. Okay. Hak asasi manusia ini apaan sebenarnya? Siapa yang bisa? Memilih apa lagi? Bersuara, terus terus apa lagi? Oke. Yang berasal dari siapa? Dari Tuhan. Okay. So that's why please see the text, the page, on page,
sebentar ya. Paragraf 9, halaman 59. Silakan dibaca. Mbak, 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 siapa nih ya? Dian. Paragraf 9, halaman 59. Page 5.9. Paragraf 9. Oke. Oh yaudah, nggak usah. Ya udah kalau gitu Mbak Ayu aja. Mbak Ayu silakan. Udah? Halaman 9, paragraf 9. Iya. Then now where does the Bible Oke, saya buat terjemahannya ya. Homoseksual di kalangan remaja tidak percaya dengan orang tua mereka, teman-teman atau bahkan dengan gereja. Sebagian besar gereja Kristen menghukum homoseksual dan menyokong kepercayaan mereka tersebut dengan Alkitab. Tetapi sebagian besar referensi mengenai homoseksual di dalam Alkitab diterjemahkan dengan salah, ya kan? Diterjemahkan dengan salah. Di dalam Alkitab tidak ada disebutkan percintaan dengan sesama jenis kelamin secara negatif. Alkitab hanya menyebutkan prostitusi. Apa prostitusi? Pelacuran. Khusus di dalam referensi yang terdapat di dalam pemujaan lokal, ya kan? Nah, oke. Berarti hak asasi manusia itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Terus tadi katanya berdasarkan Alkitab bisa atau tidak? Bible. Tapi kan itu kan berasal dari katanya ya. Katanya kan hak asasi manusia itu berasal dari Tuhan. Oke. Artinya kita memandang mereka, tidak boleh kita pandang mereka salah. Tetapi apa? Kita menghargai mereka. Itu kan? Karena ini menyangkut hak asasi manusia. They have rights and then mereka memiliki hak and then they also have kewajiban. Apa kewajiban? Responsibility. Iya, mereka bukan menyalahi, asalkan mereka tidak merugikan orang lain. Putih. Karena kita lihat nanti apa maksudnya. Oke. The rights such as the first, hak menikmati HAM secara universal, non-diskriminasi dan pengakuan di mata hukum. Oke. They have rights for human rights generally, non-diskriminasi, no discrimination, and the recognizing in the laws. Mereka juga memiliki
Hak di mata hukum. They have rights as a human and as an individually. And then they have also rights for economic, social, and culture. But for the culture, if they mengganggu, apa mengganggu? Yeah, if they disturb you as a heterosexual person, you can make a petition or report them to the police for intense. If they make you harassment seksual, apa harassment seksual? Harassment seksual, kekerasan seksual, pelecehan seksual. Ya udah kita lapor aja gitu kan. Tetapi kalau mereka bercinta di dalam kamarnya masing-masing, apakah kita harus menggerebek mereka dan membawa keluar dan membunuh mereka? Any one of you would like that? Dimanapun sebenarnya tidak boleh membunuh kan? Iya, yes. Karena mereka tadi they have hak asasi manusia or human rights. Kan mereka berhak untuk hidup. Okay. At the first time when I came to Taiwan, I was also have a stereotype for the LGBT. My thought was they are bad people, but I changed my thought that my thought is wrong. Ya kan? Because they never disturb me. But if they disturb me, I can report them and they will be punished, right? Benar nggak? Akan dihukum. Jika mereka mengganggu saya, maka saya akan dihukum. Okay, for instance, but different culture also different condition. Di Indonesia, apakah mereka berciuman itu bisa? Yeah, no. Kalau di depan umum nggak boleh karena that is not our culture. Itu tidak sesuai dengan budaya kita. Okay, if in Taiwan mereka berpelukan, they hug each other, and then mereka berpegangan tangan, hand on hand, bisa nggak di mereka di luar? Bisa. Apakah kita langsung membunuh mereka? Siapa berani? Ayo. Enggak. So different cultures, different conditions, ya kan? Artinya, that's why the LGBT people also have to understand the conditions in that area, ya kan? If they go to Indonesia, they cannot make it. But if they in Taiwan or in Europe or in country which is legalized the LGBT peoples, they can do it freely. And then, okay, hak berekspresi. They also has a right together berkumpul ya kan, berpendapat. Apa berpendapat? To speak ya kan, to speak ya kan. They have also right to speak, and then mereka bebas berpindah mencari perlindungan. Mereka juga berpartisipasi dalam kehidupan budaya keluarga, sepanjang itu tidak menyalahi aturan di dalam area tersebut. Membela HAM juga dan pemulihan dan pertanggungjawaban. Oke. Kewajiban para LGBT. Apa artinya kewajiban? Kita translate dulu, ayo. The compulsory boleh. Responsibility, ya kan? Tanggung jawab juga boleh. The responsibility of LGBT people. Wajib memelihara kesehatan jiwanya dengan cara menjaga perilaku, kebiasaan gaya hidup,
serta meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Oke, they have to keep their healthy and they have to keep their perilaku, their attitude, their habit, yes, and then gaya hidup, their lifestyle, as well as serta they have to increase their kemampuan, their ability to adapt with their society or environment. And the second, tidak melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain. They don't, apa ya? Saking semangatnya. Ayo silakan. Tidak melakukan they should not do sexual harassment to others people. And then mereka harus menjaga norma-norma dalam masyarakat. They have to keep or maintain the norm in their society. Ya kan? Oke, Mbak Napia, as I mentioned before, and as we learn, there are LGBT rights, and I suggest you to be pro toward LGBT. Why? Please explain us. Kan tadi kan, iya, kan berdasarkan ini kan, karena tadi kan mereka memiliki hak kan, silakan katakan. Atau um, you can say also your experience, like in Taiwan, and then yeah something. Please. Indonesia juga nggak apa-apa di luar. Hmm. So the point is they have rights, right? Mereka memiliki hak, ya kan? Oke. Okay. Oke, okay. And the contra means Desti, please. Why? Mengapa? Hmm. Hmm. Oke, okay. Oke, okay. Oke, okay, thank you. Oke, okay. Itulah pandangan ada yang pro dan kontra. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan siapapun kan? Nah, artinya saya juga yakin. Nah, iya, artinya kita harus bersikap normal, ya kan? Artinya, iya, kita lihat dulu yang slide yang ini. Kaum LGBT di Indonesia alami diskriminasi. Saya baca ya. Ini beritanya dari BBC, terpercaya. Sudah like kan? Sudah like, ya kan? BBC-nya kan kemarin di Facebook. Arus Pelangi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membela hak-hak kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT menemukan bahwa nyaris 90% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta,
dan Makassar mengalami kekerasan dan diskriminasi. Temuan tersebut diungkapkan Ketua Arus Pelangi Yuli Rustianawati dalam diskusi laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pembangunan UNDP tentang kondisi LGBT di Indonesia. Dalam penelitian kami, terdapat 89,3% kaum LGBT di Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar pernah mendapat perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan kami kategorikan menjadi 5 bagian, yakni aspek fisik, psikis, seksual, ekonomi, budaya, kata Yuli. Padahal, sambung Yuli, kaum LGBT merupakan warga Indonesia yang juga memiliki hak-hak perlindungan dari negara. Oke, mereka biasanya memiliki kekerasan, mereka biasanya mengalami kekerasan yang dikategorikan dalam 5, yaitu fisik. Fisik itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Fisik, ya kan? They have physical harassment, and then the second, psikis. Iya, kejiwaan atau psikologi, ya kan? Mbak Yayu cinta dengan psikologi. Saya ingat itu terus. And then seksual. Seksual, ya kan? Seksual. Karena kemarin di Aceh, ya kan, ada segerombolan warga, ya kan, beritanya ini. Mengepung mereka di kamar, terus mereka menyiksa. Yang disiksa itu adalah kemaluan mereka juga. Mengerikan bukan? Mengerikan bukan? Biasa aja kan? Nah, siapa suruh mereka gitu? Oke. Ekonomi. Economic, they have experience about economic discriminations and then the culture. Contohnya ekonomi. Ekonomi contohnya, mereka kalau misalnya dibuat jenis jenis kelamin waria, apakah perusahaan mau menerima? Tidak kan? Nah, sebenarnya kasihan mereka. Budaya, apakah mereka bisa berekspresi bebas? Nggak boleh, ya kan? Sebenarnya itulah pro dan kontra. Saya tidak mengatakan LGBT itu benar atau salah, ya kan? Tetapi kita tidak boleh melanggar hak asasi manusia ataupun melanggar hak asasi mereka, itu aja kan? Nah, karena bukan LGBT saja yang kurang asam. Karena yang heteroseksual juga banyak yang kurang ajar. Contohnya, melakukan pemerkosaan. Benar nggak? Iya. Oke, berarti bukan hanya ini, tetapi jika kaum LGBT ini melakukan kekerasan, laporkan saja kepada pihak yang berwenang. We just report them, ya kan? Jalankan hukum. Jika mereka mempengaruhi anak-anak di sekelilingnya, laporkan saja mereka. Itu saja kan? Karena juga yang heteroseksual juga banyak melakukan hal yang sama. Oke. We don't need healing. Artinya ini apa? Perlakuan ataupun penyembuhan ya. Ini apa? Atau perlakuan. Kita tidak perlu penyembuhan dari kalian contohnya. We need respect. Kami butuh mereka butuh dihargai. Oke. Caranya menghargai mereka bagaimana?
Hmm. Oke, cara menghargainya apa? Oke. Iya, dibiarkan aja. Iya, iya. Apakah mereka harus kita bunuh? We kill them? No. No. Tetapi kalau mereka masuk ke budaya kita, kalau kita tidak suka, ya kita tolak, ya kan? That's why ada namanya filterization. Apa artinya? Filterization. Iya, menyaring. Iya. Contohnya kayak budaya ini kan budaya mereka, ini tidak sesuai dengan budaya kita. Ya jangan kita terima, itu aja kuncinya. Oke. Hmm, hmm, iya. Berarti nggak boleh dibunuh kan? Karena mereka memiliki hak asasi manusia. Iya. Hmm. Nah, itu. Okay. I have quotes for you. We just respect them. Respect, respect. Oke. Okay. Ayo silakan dibaca apa yang saya baru kirim. Oke. Okay. Respect doesn't mean support. Artinya apa? Mendukung mereka. Kita kita tidak mendukung mereka, tetapi dengan kita diam dan dengan kita menyaring yang baik dan buruk, yang menurut kita itu tidak benar, itu sudah termasuk respect. Oke, okay? Oke, okay, pertama sekali juga saya ke Taiwan datang seperti ini, saya lihat seperti itu. Kok aneh sih orangnya gitu ya kan? Ini perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Tapi memang saya nggak diganggu, tapi saya merasanya janggal ya kan? Nah, terus iya, saya merasa janggal. Tetapi terus dosen saya bilang, dia kan nggak mengganggu katanya. Ya kalau nggak mau ya pergi aja katanya. Benar juga, itu yang pertama. Terus yang kedua, bahkan mereka baik juga kan, baik. Tetapi kalau mereka baik, tetapi kalau mereka sudah jahat sama kita, ya kita menjauh tadi kan. Asalkan kita jangan membunuh mereka, menyiksa, ya kan, nggak boleh. Nah, terus selanjutnya eh, dosen saya juga bilang, if you don't support them it's okay, but just respect because respect doesn't mean support, ya kan? Hmm. So we need filterization karena sebenarnya juga di Indonesia budaya itu tidak apa? Iya, artinya LGBT itu ditolak. Iya, ya berarti nggak sesuai dengan budaya kita kan? Kita harus menyaring. Kalau tidak sesuai, apakah kita di Taiwan sudah hampir dilegalkan? Apakah kita harus pulang ke Indonesia? No. Di mana di mana langit dipijak ya? Di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung, gitu. Kebalik. Nah, nggak konsentrasi. Di situ, hmm, oke. Okay.
Iya, artinya filterization ya, penyaringan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, ini kita lihat dulu. Homosexuality is not illegal in Indonesia. Artinya, homoseksual tidak disahkan di Indonesia. But it is a sensitive issue in the Muslim majority nation of more than 250 million people. Ayo. Hmm, hmm. Oke. Intinya gini kan, tetapi hal ini adalah hal yang tetapi hal ini adalah isu sensitif di negara muslim di negara yang mayoritas berpenduduk muslim yang lebih dari 250 juta orang penduduk. Besides apa? Di samping itu, hal ini juga menjadi isu sensitif kepada orang-orang yang beragama Kristen dan juga orang-orang yang beragama lain di Indonesia. Mereka mengatakan LGBT dilarang di dalam agama, di dalam kehidupan beragama. It's okay karena setiap orang berhak untuk apa? Berpendapat. Ya, berpendapat. Oke, Mbak Napia mengatakan LGBT is totally wrong. I agree. Terus Mbak Desti bilang LGBT is true. Saya juga agree. So, I respect them all. Karena Mbak Napia dan Mbak Napia dan Mbak Desti memiliki apa? Iya, hak untuk berpendapat. Tetapi kalau Mbak Desti bilang LGBT is bad people, pendapatnya itu benar atau salah? Salah. Tapi kalau dikatakan Mbak Desti, I don't want to be engaged to the LGBT people. Aku tidak mau berurusan dengan orang-orang LGBT. Benar atau salah? Benar, because she has a right of that. Tapi putih. Oke. Itu dia ya. Yang hadir ada 7. Ayo, udah marah tuh gurunya. Oke, itu dia ya. Oke, iya karena dilema sebenarnya kan. Saya juga mengatakan saya tidak mengatakan mereka salah dan tidak mereka benar. Artinya saya ya udah memilih untuk respect dan tidak mau bergabung itu aja. Menghargai hak mereka sebagai manusia. Jika mereka ingin seperti itu ya terserah mereka gitu kan. Iya. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan bangsa Indonesia kan, karena negara itu juga gimana ya, kompleks sebenarnya. We call it complexity ya kan, dilema sebenarnya. Artinya makanya saya bilang tadi kuncinya adalah apa tadi? Filterization. Oke, Mbak Dian, I will read your text here. Like me, I draw a pic for my exhibition.
That doesn't mean I like pig or I will going to eat them, but it's just my way how to respect Taiwanese because I think that most of Taiwanese are really need them or pork. Ha ha ha. Sorry, I'm talking too much and out of the topic. Oke, si- siapa yang komen? Mbak Navia ya? Nah, terus ketika nah, sebelumnya ketika lihat gambar babi apa apanya pendapatnya? Kok gitu gitu? Nah, ah. Mbak Navi setuju nggak? Yes, ya. Berarti jangan dibully lagi ya Mbak Diannya ya. Kasihan dia. Siapa lagi yang ngebully kemarin? Mas- saya bukan bilang Mbak Navi yang ngebully. Kok kayak babi? Siapa kayak babi? Oh, kirain. Ah, Oke, itulah dia tadi dia respect ya kan? Respect with the other cultures. Ada lagi pertanyaannya? Hmm, Yes. Hmm, Oke. Ini teks siapa ini? Oh, jadi sudah diakhiri nih karena sudah di Mbak Nafiana udah. Oke. Oke, ada lagi yang mau share pengalamannya tentang culture juga boleh. Or something. Tadi kan Mbak Desti sudah, itu tadi dia menunjukkan respect.
Ya kan? Ada lagi nggak? Mbak yuk bahasa Indonesia aja. Respect terhadap budaya lain. Respect to others' culture. Hmm. Hmm. Oke. Oke, ada lagi? Siapa? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, exercise lagi? Iya, dia kan biar nggak banyak PR-nya. Cuma nanti di akhir saya kasih PR-nya aja. Yang di pertemuan keberapa gitu ya. Nah, iya, Dian, iya, 12 Maret. Berarti 3 ya? Hmm, oke. Jelas kok ngomongnya, saya bisa tangkap. Bosnya bosnya sibuk sekali ya. Hmm. Yang nggak bisa siapa lagi yang nggak bisa? Oke, Mbak Yayu, silakan alasannya. Tapi alasannya kalau kan nggak datang nanti tanggal 12. Coba buat alasannya tapi dalam bahasa Inggris. Why? Hmm. 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 Apa? Because oh ya udah,
bahasa Mandarin dulu kalau nggak alasannya. Bahasa Mandarin dulu. Sekarang eh, bahasa sumbernya Mandarin, ayo. Hmm, hmm. Udah itu aja. Oke, Mbak Navia silakan silakan terjemahkan. Mbak Navia, Mbak Navia silakan translate. Hmm. Itu Mbak Dian itu Mbak Dian translate ke bahasa Inggris ya? Ya udah, Mbak Dian translate ke bahasa Inggris. Oh, oh nangkapin. Bisa ditranslate ke bahasa Inggris nggak artinya itu? Nggak bisa. Iya. Ayo dicoba ayo, biar saya ngerti. Oh, oh, oh iya benar. Itu intinya. Nggak usah terjemahkan word by word ya kan? Oke, ada lagi pertanyaannya nggak? Enggak kok. Namanya juga belajar. Salah, salah ketik. Oke. Ada lagi? Mau cerita? Ayo. Karya. Apa tadi pertanyaannya? Anders? Hmm, oke. Itu dia kata kerja pertama dan kedua. Kedua. Itu dia kata kerja pertama ya. Hmm, iya, iya. Berarti itu past ya. Kalau verb to berarti sudah past atau lampau. Oke. Sepanjang sepanjang kamu berani untuk berbicara. I feel nervous boleh. Kalau I am feeling nervous juga boleh karena kalau dia I am, nah I am kalau pakai to be dia ditambahi dengan verb tambah ing ya kan? Verb one tambah ing. Enggak jelas kok, semua jelas. Hmm. Hmm.
Kalau iya, Kak, kemarin kaliannya sudah belajar grammar di semester berapa itu ya? Semester. Hmm, ya, nanti ditanya-tanya lagi sama apanya, sama tutornya yang lalu-lalu ya, bisa diskusi. Basi, bas, basi maksudnya sibuk maksudnya, busy. Oh, busy. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Hmm, hmm, oke, right, right, and then, oke. Mem- Read maksudnya membaca. Oh, write, write and read. Ra, write and read. Nah, oke. Thank you. You will try to speak English. Ya kan? Hmm. Hmm. Yeah. I don't know whether that right or wrong. Who is Nonong? Who? Oh, oh, okay. Even for English teachers, they also difficult to write English. Ya kan? Hmm. Hmm. Walaupun dia jurusan bahasa Inggris kan pasti ada juga kan kesusahannya kan. Walaupun iya, 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 iya. Siapa yang nggak mau ngobrol? Ya udah nanti chatting aja sama saya tiap hari ya. Saya mau. Oke. Oh, kalau bicara saya eh, kalau ya udah nanti saya kasih link untuk belajar ya, linknya. Oke. Nanti saya kasih linknya. Kalau mau chat juga bisa. Terus nanti saya balas bahasa Inggris juga.
aku. Hmm, it's okay lah. Ya udah, sama saya juga bisa kok. Nanti kalau ada yang kurang tepat, biar diperbaiki. Hmm, sepanjang masih ada waktu, saya akan balas. Dan, ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, baru kita akhiri. Nggak tahu. Mau tanya di luar pelajaran juga boleh. Iya. Hmm. Oke, ada lagi pertanyaannya? Jadi lebih banyak latihan aja ya, biar nanti juga dikirimin itu videonya. Nah, ya, nanti ada video di YouTube, saya kasih linknya biar lebih enak belajarnya. Tapi janji nanti dibuka, nanti kan nggak dibuka. Oke, nanti saya lihat viewersnya YouTube-nya, contohnya masih berapa gitu ya. Terus harus lewat dari 10 viewernya nanti. Berarti kalau nggak lewat dari 10 berarti nggak ada yang buka. Oke, hari ini contohnya viewers YouTube-nya 10, harus nambah 10 lagi. Kalau nggak nambah berarti nggak dibuka. Hmm. I will open. Iya, oke. Dalam minggu ini ya. Malam ini saya kirim, tapi viewersnya saya lihat minggu depan harus udah nambah. Oke. Oke. Okay, we should stop here. See you next week for Bahasa Indonesia. Hari Selasa ya. Hari Selasa ya. Oke, silakan. Yang online 3 lagi, 3 semuanya. Iya, semuanya sudah 3-3 kan? Berarti kita ada 3 lagi yang online nih. Iya, 3 minggu lagi, 3 kali lagi pertemuan, terus 2 kalinya PTM. Bulan 4 sudah habis ya? Sudah. Kan nih, nih. Maunya kita percepat aja ya, biar nanti fokus ngerjain tugasnya di akhir. Gimana? Iya, iya, biasa, biasa. Kan iya, di akhir Maret kayaknya sudah selesai. Atau di awal April. Oke? Tidak tidak harus menunggu sampai di akhir April. Hmm.
Kalau itu santai aja, saya mengerti soal itu. Oke? Nah, iya, nggak masalah kok. Sedikit saja nanti saya kasih, nggak usah banyak-banyak. Yang penting mengerti bagaimana cara mengerjakan. Oke? Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada kita akhiri saja ya. Ada lagi? Nah, silakan. Siapa yang sudah sign out ini? Tinggal 4 nih sekarang. Mbak Yayu udah keluar ya. Hmm, iya. Oke lah, nggak masalah. Oke. Thank you and see you next time. See you next week. Selamat malam.